Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Nurrohma. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1 dari Fakultas Tarbiyah Kampus STAI Dr. KHZ Mutakin Purwakarta. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar filsafat, yaitu tentang filsafat positivisme dari tokoh Auguste Comte. Terlebih dahulu saya akan membacakan biografi dari Auguste Comte. Auguste Comte memiliki nama lengkap yaitu Isidore Auguste Marie Francois Xavier Comte. Comte lahir pada tahun 1798 di Montpellier, Prancis pada tanggal 19 Januari. Pada tahun 1814, Comte belajar di École Politique bidang psikologi dan kedokteran. Kemudian, pada tahun 1817, Comte menjadi sekretaris sekaligus menjadi anak angkat Saint-Simon. Pada tahun 1824, Comte memutuskan untuk tidak lagi menjadi anak angkat dari Simon. Kemudian, pada tahun 1852, Comte menyatakan tak lagi memiliki hutang pada Saint-Simon. Comte wafat di Paris pada tanggal 5 September tahun 1857. Filsafat positivisme. Filsafat positivisme diperkenalkan Auguste Comte. Istilah ini mulai digunakan Comte pada karyanya yaitu Cours de philosophie positive dan terus menggunakan istilah itu di seluruh karyanya. Filsafat digunakan sebagai sistem umum tentang konsep-konsep umum mengenai manusia. Positif digunakan sebagai teori yang bertujuan untuk menyusun fakta-fakta yang teramati. Positivisme Comte menolak metafisika. Comte menyatakan bahwa ilmu pengetahuan tidak bisa melampaui fakta sehingga positivisme benar-benar menolak metafisika dan menerima adanya das Ding und sich, yaitu objek yang tidak bisa diselidiki oleh pengetahuan ilmiah. Positif menurut Comte. Positif adalah hal-hal yang bersifat nyata lawan dari hayal. Positif adalah hal yang bermanfaat lawan dari hal yang tidak bermanfaat. Positif adalah keyakinan lawan dari keraguan. Positif adalah hal yang jelas atau tepat lawan dari kabur. Positif sebagai lawan negatif. Hal ini digunakan untuk menunjukkan sifat filsafat positivisme yang mengarah pada penataan dan penertiban pola pikir. Hukum 3 tahap. Pertama, tahap teologis atau fiktif terjadi sebelum tahun 1300. Terdiri dari fetisme, politisme, monoteisme. Tahap kedua yaitu metafisis terjadi antara tahun 1300 hingga 1800 Masehi. Tahap ketiga yaitu tahap positif terjadi pada setelah tahun 1800. Pembagian ilmu pengetahuan. Pertama, ilmu pasti atau matematika. Yang kedua, ilmu perbintangan atau astronomi. Ketiga, ilmu alam atau fisika. Keempat, ilmu kimia. Kelima, ilmu hayat atau fisiologi atau biologi. Keenam, fisika sosial atau sosiologi. Auguste Comte membawa perubahan besar dalam dunia pemikiran dan mendobrak paham metafisik yang menjamur pada abad pertengahan dengan filsafat positivisme. Positif yang menurut Comte adalah hal yang bersifat nyata, pasti, tepat, berguna, dan memiliki kebenaran yang mutlak. Setelah saya mempelajari salah satu tokoh dari filsafat positivisme yaitu Auguste Comte, itu sangat banyak manfaatnya. Salah satunya yaitu kita bisa mempelajari sosiologi, sedangkan sosiologi itu bisa diterapkan dari kehidupan sehari-hari kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.